Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman dan taufiknya, sehingga Allah memudahkan langkah kita, memudahkan hati kita untuk senantiasa menerima kebenaran dan berada dalam kebenaran itu. Wa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kami jadikan syariat ini untuk kalian. Kami jadikan syariat ini sebagai panduan untuk kalian dalam hidupmu. Maka tetaplah berada dalam syariat ini. Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tak mengenal dengan syariat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita hidayah taufik irsyadnya, sehingga kita senantiasa berada dalam syariat ini. Selawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, tercurahkan kepada ahli bait beliau, pada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan kepada para sahabat, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti ajaran beliau sampai ajal kematian menjemput. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, izinkan kami menyampaikan mau'izah hasanah kepada kita semua, tentu teruntuk kepada diri kami terlebih dahulu. Insyaallah tema kita pada kesempatan ini adalah pribadi yang kuat dan amanah untuk kepemimpinan. Kami mengambil referensi kitab As-Siyasah Syar'iyyah fi Islahir Ra'i wa Ra'iyah yang ditulis oleh Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebelumnya tema kita ini sebenarnya bukan untuk menghadapi pilkada. Jadi bukan berkaitan dengan pilkada, tapi include di situ. Umum sebenarnya teman kita ini. Jadi untuk siapa saja yang menjadi pemimpin, baik itu di dalam keluarga, baik itu sebagai istri, baik sebagai suami, baik selepel RT RW, bahkan sampai ke tingkat yang tinggi. Ini sebenarnya umum. Makanya kami buat kepemimpinan. Jadi siapa saja berhak menjadi pemimpin. Kullukum ra'in, kata Rasulullah. Setiap kalian adalah ra'i, menjaga, memimpin. Maka akan dipertanggungjawabkan setiap yang dipimpin itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ada dua pilar kepemimpinan itu. Ada dua rukunnya. Ini tak bisa dipisahkan, yang dua ini. Satu terpisah maka gagal. Harus ada kedua-duanya untuk membuat atau menjadikan bangunan itu kokoh. Kita tahu sebuah bangunan kokoh adanya tiang-tiang yang mengokohkannya, adanya basis yang kuat. Maka begitu juga dalam kepemimpinan kita, baik itu tingkat kecil sampai tingkat besar, baik beberapa orang yang kita pimpin sampai ke banyak orang yang kita pimpin, maka harus memiliki dua pilar ini. Kalau tidak ada, maka tidak akan bagus bangunan itu dan tidak akan kuat bangunan itu. Apa dua pilar itu? Al-quwwatu wal amanah. Kekuatan dan dapat dipercaya atau amanah. Siapa saja secara
tekstual gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kami mengambil 3 ayat dalam Al-Quran untuk kita jadikan sebagai acuan kuat dan amanah ini. Yang pertama adalah surah Al-Qasas ayat yang ke-26. Allah katakan, inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Orang yang paling baik untuk kamu jadikan pekerja, orang yang paling baik untuk bekerja dengan kita adalah orang yang kuat lagi dipercaya. Ini turun kepada Nabi Musa alaihissalam, sebab nuzulnya adalah kepada Nabi Musa. Ketika salah satu di antara putri Shu'aib mengatakan kepada ayahnya bahwasanya orang ini adalah layak untuk kita jadikan sebagai pekerja untuk kebun kita. Nabi Shu'aib bertanya kepada anaknya, apa yang menyebabkan engkau jatuh pilihan, bukan jatuh hati ya, jatuh pilihan dulu kepada Nabi Musa, kepada Musa? Maka jawab putrinya, Al-Qawiyul Amin. Al-Qawi itu kuat secara fisik, karena Nabi Musa itu mampu mengangkat batu besar, yang batu itu sebenarnya hanya mampu diangkat oleh 30 orang. Tapi begitu Nabi Musa dengan anugerah kekuatan yang diberikan Allah kepadanya, Nabi Musa bisa mengangkat batu itu dengan sendiri. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seorang perempuan tetap mencari pria yang kuat. Sepakat ya? Sepakat ya? Bahkan seorang pria pun akan mencari perempuan yang tangguh, kuat. Sepakat, itulah kehidupan. Itu normal Bapak Ibu. Jadi mencari yang kuat. Ini secara fisik. Suami yang kuat bekerja, suami yang kuat di ladang, suami yang kuat dalam aktivitas apapun, pasti itu menjadi idola. Dan begitu juga istri, istri yang kuat, istri yang tangguh adalah merupakan keinginan kita, kuat. Semua perempuan, semua laki-laki pasti menginginkan kuat, tangguh. Sepakat? Ada yang tak sepakat di sini? Sepakat ya? Kuat, Bapak Ibu. Makanya tidak hanya kuat, apalagi kata Nabi Shu'aib, dia itu Al-Amin, dapat dipercaya. Kenapa dapat dipercaya? Karena ketika saya berjalan bersama Musa itu, Musa itu tak memandang kepada saya. Musa itu ketika tersingkap betis saya oleh angin, Musa tak melihatnya. Makanya saya disuruh oleh Musa berjalan duluan, saya di belakangnya. Kalau kita kan tidak, perempuan di depan kita, kita berjalan di belakangnya. Maka Musa, ini orangnya hebat nih ayah. Orangnya adalah amanah, orangnya dapat dipercaya, matanya tak berkhianat, tunduk pandangannya. Semua orang menginginkan orang ini yang dapat dipercaya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita suami istri pun kita menginginkan amanah itu, istri yang dapat dipercaya dan kemudian suami yang dapat dipercaya. Bahkan Bapak Ibu sebelum menikah kita bilang kepada istri kita, engkau adalah separuh jiwaku. Sepakat itu ya? Engkau adalah separuh jiwaku. Luar biasa. Dan istri itu bilang juga, aku bahkan abang ini full jiwaku. Dia begitu percayanya sama suami, dan istri begitu percayanya kepada istri, separuh jiwaku. Jadi dek, kalau engkau pergi ke pasar, kalau aku tak ikut, hatiku tak tenang dek. Kenapa? Separuh jiwaku pergi. Itu mananya kan? Kalau sempat separuh jiwaku ini hilang, aku akan cari separuh yang lain lagi. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita
menitipkan, ya kan, kepercayaan kita itu kepada istri kita. Begitu juga istri. Kenapa? Karena itu tadi, mencari orang yang al-amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat mengemban amanah. Karena kita ini berfungsi dengan amanah yang kita memiliki itu. Yang kedua, surah Yusuf ayat yang ke-54. Ketika Raja Mesir berkata kepada Nabi Yusuf, innakal yawma ladaina makinun amin. Engkau wahai Yusuf hari ini memiliki kedudukan yang tinggi karena engkau dapat dipercaya. Nabi Yusuf itu pribadi yang kuat, pribadi yang dapat dipercaya. Dan bahkan Nabi Yusuf beranikan diri karena dia pribadi yang dapat dipercaya itu. Ketika ditawarkan sebuah jabatan, tapi jabatan itu dia tidak sesuai dengan posisinya, maka Nabi Yusuf mengatakan, ij'alni ala khazainil, jadikan aku sebagai bendahara kota ini. Inni hafizun alim, karena saya mampu menjaga amanah ini, dan halim, khabir, tahu tentang perbendaharaan. Maka Nabi Yusuf meminta itu. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab dengan jabatan itu. Ini ayat yang kedua berkaitan dengan amanah dan kuat dan amanah. Kemudian yang ketiga, surah Takwir ayat 19 sampai 21. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat malaikat Jibril. Kata Allah, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'an tamma amin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar ucapan Allah, benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan Allah yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Dzi quwwatin, memiliki kekuatan yang kuat. Inda dzil 'arsy makin, yaitu dia juga memiliki kedudukan yang tinggi di aras Allah Subhanahu wa taala. Muta'an thamma amin, ditaati di sana oleh para malaikat yang lain dan dapat dipercaya. Perhatikan Bapak Ibu dua ayat ini, ayat 19 sampai 21, Allah menjelaskan tentang sifat malaikat Jibril itu kuat. Dalam riwayat Ibnu Abbas, Allah meridhoinya, radhiyallahu anhuma, malaikat Jibril itu dengan satu sayap saja mampu membolak-balikkan kota-kota kaum Lut. Hanya dengan mengepakkan satu sayap saja bisa terbalik kota-kota yang ada di waktu kaum Lut itu. Begitu kuatnya malaikat Jibril. Ini perlu orang yang kuat, perlu makhluk yang kuat. Dan tidak hanya kuat malaikat Jibril, amin, dapat dipercaya. Maka kedua pilar ini, kuat dan amanah, itu tidak bisa dipisahkan. Cuma nanti apakah semua orang sanggup untuk melakukan yang dua ini, itu akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai motivasi bagi kita adalah hadis Rasulullah SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah, Allah meridhoinya. Kata Rasulullah, al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Orang yang beriman kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman lemah. Jadi kuat, mukmin itu sebenarnya adalah artinya juga dapat dipercaya, karena padanan kata amanah itu amanah, kemudian mukmin, iman, aman, gitu kan? Itu artinya dia mampu dapat dipercaya karena keimanannya. Dan orang mukmin itu semuanya baik. Semuanya baik, tapi ada yang paling baik. Siapa yang paling baik itu? Al-Qawi. Orang yang beriman
dapat dipercaya, lagi kuat. Itu yang paling baik. Tapi kalau mukmin yang lemah, meskipun dia beriman tapi lemah, meskipun dia dapat dipercaya tapi lemah, dia tetap baik. Dia tetap baik. Cuma mana yang paling baik? Al-mu'min al-qawi, mukmin yang kuat. Seperti apa mukmin yang kuat itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lanjutan hadisnya, Rasulullah mengatakan, fi kulli khairin ihris, dalam setiap kebaikan dia senantiasa menginginkan, tetap menginginkan semua kebaikan dan membenci keburukan. Wala ta'jis, dan ia tidak lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law fa'altu kadza la kadza. Apabila dia mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkannya, maka dia tidak berkata seandainya aku berbuat seperti ini, seperti itu. Kenapa? Karena dia senantiasa mengatakan qadarallahu ma syaa fa'ala. Ini sudah takdir Allah yang Allah inginkan. Janganlah kalian membuka pintu masuknya setan dengan ucapan lau, jika seandainya. Maka ini termasuk mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat itu setiap kebaikan dia menginginkan. Perempuan yang beriman, laki-laki yang beriman yang kuat, dia menginginkan semua kebaikan, membenci semua keburukan. Tidak lemah. Setiap hal yang terjadi pada dirinya, sesuatu yang tidak diinginkannya, dia tidak menyalahkan Allah, tapi dia mengatakan hadza qadarullah, ini takdir Allah. Allah yang mengendakinya. Siapalah saya ini? Saya hanya makhluk, saya hanya pasrah. Saya sebelumnya ikhtiar, hasilnya saya serahkan kepadamu ya Allah. Ini mukmin yang kuat. Apalagi mukmin yang kuat itu? Mukmin yang kuat itu dia tidak membuka celah masuknya setan, di antaranya mengucapkan kata lau, seandainya, jikalau. Ini mukmin yang kuat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara tekstual mukmin yang kuat adalah mukmin yang mampu memikul. Mukmin yang kuat, mukmin yang memiliki fisik yang kuat. Itu secara tekstualnya. Dan bagaimana kita memahami secara kontekstualnya? Mari kita lanjutkan slide ini. Dan juga di dalam surah surah Al-Anfal ya, itu juga ada dijelaskan tentang min quwwatin wa'iddu mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi adullahi wa aduwakum. Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja. Jadi kekuatan ini perlu. Orang yang kuat itu perlu. Kemudian hadis Rasulullah SAW bukti bahwasanya Rasulullah itu mencintai orang yang terlatih, orang yang kuat adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, irmu warkabu wa antarmu ahabbu ilayya min antarkabu wa man ta'allama ar-ramya fanasiyahu falaysa minna. Belajarlah kalian memanah, belajarlah kalian menunggang kuda, dan orang yang memanah itu lebih aku cintai daripada orang yang menunggang kuda. Apabila seseorang pernah belajar memanah kemudian dia melupakan panahannya itu, maka dia bukan bagian dari kami. Maksudnya apa? Berarti dia tak mensyukuri nikmat, nikmatan jahadaha. Dalam riwayat yang lain ada nikmat yang diingkarinya. Orang yang pandai memanah itu satu nikmat, dan itu perlu kekuatan, perlu konsentrasi, perlu fokus. Silakan saja sama Pak Ketua kita, beliau ahli dalam menembak, ya kan? Itu perlu fokus gitu kan, Pak Ketua ya? Perlu kekuatan, perlu konsentrasi. Maka Rasulullah katakan orang yang memanah itu lebih aku cintai, karena ada pribadi yang kuat di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa juga kuat yang dimaksud adalah berkaitan dengan kepemimpin dalam mengadili. Ini secara konteksnya, mengadili. Wa iza hakamta bainan nasi an tahkumu bil adli, dalam surah An-Nisa ayat 58.
Apabila kamu melakukan suatu pengadilan, menghukum, maka hendaklah kamu berbuat adil. Ini juga dalam konteks kuat. Konteks kuat. Kemudian untuk yang amanah, konteksnya seperti apa untuk saat sekarang ini? Yaitu orang yang memiliki rasa takut hanya kepada Allah, kemudian tidak menukar ayat Allah, apalagi dengan membawanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu dan ditukar dengan cara harga yang sedikit, ya, murah sekali. Yang mahal saja tak boleh, apalagi yang murah. Ini kita tak boleh memperjualbelikan ayat Allah dan meninggalkan takut kepada manusia. Dan itu Allah kumpulkan yang tiga ini dalam firman beliau, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Maidah ayat 44. Kata Allah, "Fala tahsawunna wasawni." Jangan kau takut kepada manusia, takutlah kepadaku. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan engkau menukar ayat-ayatku dengan harga yang mulia, dengan harga-harga yang murah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, amanah itu, ini konteksnya saat sekarang ini tiga ini adalah orang yang hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada manusia, dan kemudian dia tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah untuk kepentingan-kepentingan tertentu, hanya untuk menegakkan kalimatullah, maka dia menyampaikan ayat Allah itu. Karena apa? Al-haqqu, yang namanya hak itu adalah hak. Wa qad ja'al haqq wa zahaqal batil. Dan nama yang batil itu adalah batil. Yang hak itu jelas, yang batil itu terang. Maka dia menyampaikan yang hak itu adalah merupakan bagian dari amanah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penguatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita tentang kontekstualisasi amanah dalam kehidupan kita, terutama kepada orang-orang yang memiliki power, orang-orang yang diberikan amanah untuk sebagai al-qudat, para hakim. Yang sebenarnya hadis ini tidak hanya kepada para hakim, tapi juga berlaku kepada siapa saja yang dia berurusan untuk mengadili, baik itu orang besar maupun orang kecil, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Sebenarnya berlaku ini, kaidah ini. Apa hadis Rasulullah itu? Al-qudatu salasatun. Para hakim itu ada tiga. Qadiyani finnar, dua hakim berada di neraka dan satu berada di surga. Apa yang dua itu? Rajulun alimal haqqa wa qada bi khilafih. Orang yang tahu akan satu kebenaran tapi dia menyelisih kebenaran itu, maka dia di neraka. Orang yang tidak tahu dengan kebenaran tapi tetap ngotot dengan kebodohannya itu, maka dia adalah di neraka. Dan yang ketiga adalah alimal haqqa wa qada bihi. Orang yang tahu dengan kebenaran itu dan ia mengadilinya dengan hak itu, dengan kebenaran itu, maka orang ini ada di surga. Jadi siapa saja, baik hakim yang secara formil maupun kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, ketika menghadapi keluarga kita, kita di situ hakim, Bapak Ibu. Jadi ketika kita curang, ya, kita tahu suatu kebenaran tapi kita curangi kebenaran itu, maka kita di neraka. Apalagi tentunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada saudara kita atau kita sendiri menjabat jabatan sebagai hakim. Makanya kata Ibnul Qayyim rahimahullah taala, orang ada yang buruk, ada yang paling buruk, ya. Yang buruk itu apa? Yang buruk itu adalah orang yang curang dari kalangan orang awam. Itu buruk. Yang paling buruk itu apa? Orang yang curang dari kalangan orang yang berilmu. Nah, itu yang paling buruk. Kalau orang awam buruk, curang itu buruk Bapak Ibu. Tapi kan yang melakukannya orang awam buruk saja.
Tetapi kalau yang melakukannya itu orang alim, itu lebih buruk. Kenapa? Dia tahu kok curang. Dia tahu tapi menyalahi kebenaran, itu lebih curang. Keadilan itu milik semua orang. Orang harus berbuat adil. Ya, jadi kalau ada orang yang berbuat adil dari kalangan awam, itu biasa, itu baik. Tapi ada yang lebih baik lagi jika yang adil itu adalah pemimpinnya. Kan gitu kan? Jadi ini harus kita jelaskan, ini harus kita tegaskan bahwasanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amanah itu memang berat. Bahkan sampai-sampai ketika amanah itu ditawarkan kepada langit dan bumi, tak sanggup, dipikullah oleh manusia. Makanya kata Allah, manusia itu zaluman jahul, gitu kan? Zalum, berbuat zalim dan berbuat kebodohan, kecerobohan. Bumi menolak, langit menolak, kita terima. Itu kan? Maka siap-siaplah kita memikulnya itu. Makanya di sini perlu kekuatan tadi, untuk memikul amanah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adakah yang memiliki dua pilar tersebut bersamaan? Amanah, kuat sekaligus. Adakah itu? Maka kata Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau tadi yang kami bacakan tadi, Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahi Ra'i wa Ra'yah, itu sedikit tak banyak. Pribadi yang kuat, pribadi yang dapat dipercaya sekaligus bersamaan itu tak banyak. Sedikit. Yang sedikit itu kita. Mudah-mudahan kita yang sedikit itu, ya kan? Berarti banyak yang tak bisa, kan gitu kan? Yang sedikit itu kita. Mudah-mudahan yang di sini semua adalah al-qawiyyu, al-aqwiya wal umana, orang yang kuat lagi orang yang amanah. Ada sebuah ucapan doa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa doanya? Allahumma inni asku ilaika jaladal fajiri wa izza wa ajazis siqah. Ya Allah, aku mengadu kepadamu, ya Allah, memohon kepadamu, aku berlindung dari siapa? Dari orang yang kejahatannya militan atau militansi orang yang durhaka dan lemahnya orang yang dipercaya. Jadi kedua doa ini Bapak Ibu, permohonan Umar bin Khattab ini, yang pertama berlindung dari militansi orang yang jahat, orang yang durhaka, al-fajir, dan lemahnya orang yang dapat dipercaya. Ini tidak baik, ya, tidak baik. Orang yang durhaka, ya, kuat. Orang yang dipercaya lemah, itu tidak baik menurut Umar bin Khattab. Maka di sini yang diperlukan adalah sebenarnya kedua itu tidak bisa dipisahkan. Kuat dan amanah, kuat dan soleh itu nggak bisa dipisahkan. Jadi seolah-olah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memaparkan kepada kita bahwa jangan sampai ada orang yang durhaka, kuat, tidak soleh, sementara ada orang yang dia lemah tapi soleh. Itu hendaknya jangan sampai ada, begitulah. Kita ini kan sekarang ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada rasa tidak nyaman. Seperti apa rasa tidak nyaman itu? Ketika kita menyampaikan suatu kebenaran, kita selalu dibayangi kita ini radikal, gitu kan? Tak enak nanti dicap radikal, tak enak nanti dibilang Islam ini bukan rahmatan lil alamin, begitu kan? Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran sudah menegaskan kepada kita, ada pos-pos tertentu kita tegas, ada pos-pos tertentu kita lembut. Ada. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama' bainahum. Orang-orang yang
bersama dengan Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang asyidda, tegas, bukan keras, tegas kepada orang-orang yang kafir, dan ruhama bainahum. Apa ruhama itu? Berkasih sayang dengan mereka, Bapak Ibu. Tapi sebaliknya kita tidak. Kita dibayangi kebalikannya itu, tegas kepada orang-orang yang beriman, lembut kepada orang-orang yang kafir. Kita dibayangi rasa takut ketika ada saudara kita mengingatkan orang-orang yang tidak beriman gitu kan, dengan ayat, dengan firman Allah, jangan keras-keras kali, jangan tegas-tegas begitu kali. Islam ini rahmat. Islam ini rahmat. Ini yang ditakutkan Umar bin Khattab, Bapak Ibu yang Allah. Ada niat-niat terselubung oleh seseorang yang ingin meruntuhkan izah Islam itu dengan membawa kita ini adalah agama yang rahmat. Tapi sementara dia berkelahi dengan saudaranya yang satu akidah dengannya, yang seiman dengan dia, berkelahi, ya kan? Sampai biji baku, tak lanjut di WA, lanjut di alam nyata. Mulai dari alam gaib alam WA, ya kan? Lanjut ke alam nyata. Luar biasa. Di luar pun tak bersapaan. Tapi kok lembut kepada orang-orang yang tidak beriman. Ini yang ditakutkan Umar bin Khattab sebenarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin mempelajari sejarah, maka pelajarilah sejarah itu secara totalitas, bukan separuh-paruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan penaklukan kota Mekah, ya, menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah itu kan dengan penuh kedamaian, Bapak Ibu. Ya, tidak ada perperangan, tidak ada kontak fisik, tidak ada yang terluka, tidak ada yang dibunuh. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari sahabat Nabi Mus'ab bin Sa'ad, siapa yang masuk ke Masjidil Haram, amannahu, kami berikan keamanan untuknya. Siapa yang menutup pintu rumahnya, jendelanya, kami berikan keamanan baginya. Itu saja syaratnya. Ketika Rasul melakukan penaklukan kota Mekah itu, Rasul katakan siapa yang masuk ke rumahnya, tutup jendela, aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, aman. Nah, itu. Tapi ada 4 orang, kata Rasulullah, minhum arba'atu anfar wa iza wajadtumuhum, apabila 4 orang ini kamu temukan dia, faqtuluhum, bunuh mereka. Walaupun orang ini masuk ke Masjidil Haram. Siapa orang ini? Ikramah bin Abi Jahal. Siapa lagi? Abdullah bin Hazal. Siapa lagi? Maqis bin Dababah. Siapa lagi? Abdullah bin Sa'ad. Dalam sejarah 4 orang ini pernah murtad. 4 orang ini pernah menulis seperti Maqis bin Dababah itu adalah sekretarisnya Rasulullah sebenarnya. Dia Muslim awalnya, tapi dia kembali lagi ke kota Mekah, terus dia ketawa ketiwi sama pimpinan orang-orang kafir Quraisy, mengatakan, aku pernah menulis Al-Quran. Ketika Rasulullah mendiktekan kepada saya, alimun azizun, saya tulis alimun hakimun. Nah, begitulah dia ketawa. Pokoknya sesuatu yang ditulis Rasulullah, yang didiktir Rasulullah, tulis kata Rasulullah, ditulisnya tapi dilain-lainkannya. Itu. Maka ketika Fathu Mekah, orang ini cari, kata Rasulullah, meskipun dia berlindung di Masjidil Haram. Begitu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Abdullah bin Hazal murtad juga, sebelumnya Islam kemudian murtad dan membunuh orang Islam karena dia berlindung dengan orang kafir Quraisy waktu itu, ketika Fathu Mekah didapati oleh Sa'id bin Haris dan Ammar bin Yasir dan para sahabat Nabi yang lain, ketika melihat Abdullah bin Hazal tersebut sedang memeluk kisah Ka'bah itu,
tanpa basa-basi lagi, Said bin Haris langsung membunuh Abdullah bin Hazal. Karena kata Rasulullah tadi, siapa yang kamu temukan dia, ya, orang yang 4 ini, salah satu yang 4 tadi, maka bunuh. Tapi ada yang selamat. Siapa yang selamat? Ikramah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal. Selamat ketika mendengar Rasulullah mengatakan, siapa yang kamu temukan 4 orang ini, bunuh. Lari dia ke laut, naik kapal dia. Tapi di situ dia meminta, ya Allah, jika engkau selamatkan aku di kapal ini dan aku bisa kembali lagi ke Mekah, aku akan minta maaf kepada Muhammad dan aku akan beriman kepadanya. Dikabulkan Allah doanya, minta maaf kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah maafkan dan sampai Islamnya bagus, dan termasuk orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, putra Abu Jahal. Jadi Bapak Ibu, dari kesimpulan yang kami sampaikan ini, bahwa Rasulullah itu juga tegas. Ya, tegas. Ada pos-posnya gitu. Kita tidak selalu kita butakan itu. Islam ini begini begitu. Jika ada saatnya Islam memang harus orang ini layak untuk dibunuh, dibunuh. Begitu. Jadi harus tegas. Inilah yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab ketika ada seseorang militansi kejahatannya kuat, sementara ada orang yang dipercaya tapi lemah. Maka kalau bisa memang kedua-duanya itu terkumpul. Tapi kalau tidak bisa, maka bagaimana solusinya? Maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan, maka semestinya adalah memperhatikan setiap penguasaan di bidangnya dan diprioritaskan mana yang lebih banyak memberikan manfaat dan sedikit mudaratnya. Jika kepemimpinan itu berurusan dengan kekuatan dan keberanian, maka diutamakan orang yang kuat meskipun fajir, meskipun durhaka, daripada orang yang lemah tidak berani meskipun amanah. Jadi dilihat situasinya, gitu kan? Kalau situasinya itu lagi membutuhkan seorang komando perang, ada 2 orang, yang satu orangnya pemberani tapi fajir, durhaka, yang satu orangnya lemah, tapi soleh. Untuk komando perang, siapa yang dibutuhkan di situ dulu? Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ketika ditanya 2 orang ini, wahai imam, mana yang lebih diutamakan ketika terjadi sesuatu perperangan dan butuh komando? Maka beliau katakan adalah orang yang kuat, dia tidak soleh, kekuatannya bermanfaat untuk orang banyak, ya. Sementara ada orang yang dia tidak kuat tapi lemah, dia tidak kuat tapi soleh, maka kelemahannya itu akan berdampak kepada orang banyak, kesolehannya hanya berdampak kepada dirinya. Untuk satu kasus, apa kasusnya tadi? Perang. Ya kan? Ada perang. Jadi ini butuhkan keberanian dalam perang. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah yang lebih utama adalah orang yang kuat durhaka dengan orang yang lemah tapi dia soleh? Atau mana yang kita pilih? Orang yang kuat dan soleh. Mana kita pilih? Tentu kita pilih adalah orang yang kuat dan soleh. Tapi nggak ada keduanya itu. Maka lihat situasi tadi, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Apa sebabnya? Karena kata Rasulullah SAW, Innallaha yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Allah terkadang menolong, membantu agama ini dengan orang yang durhaka. Jadi pernah suatu ketika Bapak Ibu, hadis ini sebenarnya ada sebab urutnya. Apa sebab urutnya? Ada dulu pada masa Rasulullah seorang mukmin muslim beriman tapi durhaka. Dia ikut berjuang dengan Rasulullah, ikut perang bersama Rasulullah. Tapi terluka dia Bapak Ibu, terluka. Dan kemudian dia merintih-rintih dengan lukanya itu, ya.
merintih-rintih dengan lukanya itu. Kemudian sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, si Fulan bin Fulan terluka ya Rasulullah, dia merintih-rintih. Dia ini adalah syahid ya Rasulullah. Dia ini adalah orang yang berjuang di jalan-Mu ya Allah, ya Rasulullah." Begitu kan? Begitu memujinya para sahabat. Tapi malam harinya Bapak Ibu enggak kuat dia menahan lukanya, itu bunuh diri dia. Mati dia. Bunuh diri. Bunuh diri apa hukumnya? Haram, ya kan? Durhaka atau tidak? Durhaka. Tapi dia membantu Islam, dia membantu perperangan, dia berjuang, Bapak. Makanya kata Rasulullah, "Innallaha yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir." Ingat, Allah menolong agama ini dengan orang yang durhaka. Orang yang fajir itu juga bermanfaat, Bapak. Karena imannya lemah, ya, imannya tak kuat, tapi fisiknya kuat, maka tetap juga dibutuhkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa perperangan untuk komando perang, Rasulullah itu mengutus Khalid bin Walid. Maka Rasulullah katakan Khalid itu adalah sayfun saddallahu alal musyrikin. Pedangnya Allah yang Allah hunduskan kepada orang-orang musyrik. Kenapa? Karena keberanian Khalid bin Walid. Ada sahabat yang tidak berani seperti Abi Ubadah bin Jarrah, maka Rasulullah tak mengirim Abu Ubadah bin Jarrah karena beliau tak berani. Padahal Khalid bin Walid itu tidak sesolehnya Abu Ubadah bin Jarrah. Kadang-kadang Khalid bin Walid menyelisihi perintah Rasulullah, seperti yang pernah terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Khalid bin Walid untuk suatu komunitas yang bernama Huzaimah. Khalid bin Walid malah membunuh suku Huzaimah itu, mengambil, merampas hartanya. Padahal Rasulullah tak perintahkan itu. Tapi kenapa tetap diitis oleh Rasulullah? Karena Khalid bin Walid itu adalah pemberani, kuat. Jadi dibutuhkan situasi dan kondisinya kita lihat. Itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang sahabat Nabi, solehnya luar biasa tapi tak berani. Siapa dia? Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu sahabat Nabi yang soleh, Bapak Ibu, taat kepada Allah, cinta Rasulullah, luar biasa. Tapi dia tak kuat, tak berani. Maka bagaimana kata Rasulullah, "Ya Abu Dzar, inni araka da'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. La ta'ammaranna 'ala itsnaini wa la tawalayanna yatim." Kata Rasulullah, "Wahai Abu Dzar, engkau itu aku lihat lemah, tak kuat, ya, tapi aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku. Maka kalau bisa engkau janganlah mengurus urusan dua orang." Artinya janganlah engkau menjadi apa? Amir, gitu kan? Dan jangan pula engkau mengurus harta anak yatim. Kau tak kuat, kau lemah di situ. Kau tak tahu tentang at-tadabbur wa tadbir wa riayah. Begitulah seolah-olah, ya. Maka Abu Dzar menerima saja. Jadi ada sahabat-sahabat itu Bapak Ibu yang lemah, ada yang kuat, ada yang soleh, lemah, ada yang kuat, ada yang kadang-kadang menyelisih perintah Rasulullah. Itu ada. Maka untuk mencari yang full itu tidak ada. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, solusinya apa? Solusinya ketika kita melihat kondisi orang yang akan kita pilih itu, kan ada ketua, ada wakil, gitu kan? Ada ketua, ada wakil, gitu kan? Ada apa namanya, wali kota, ada wakil wali kota, ada gubernur, ada wakil gubernur. Maka kita lihat dua sisi. Ada yang sebagai Abu Bakar, ada juga yang sebagai Umar bin Khattab. Abu Bakar itu orangnya rapuh hatinya, lemah, tapi soleh. Maka dia mencari wakilnya siapa? Adalah Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab itu apa? Tegas, keras. Ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai seorang khalifah, Umar itu tegas, Umar itu adalah orang yang syiddah, keberanian yang sangat luar biasa. Maka dia mencari wakilnya siapa? Abu Ubadah bin Jarrah, yang dia lembut. Ini yang perlukan. Karena kedua-duanya tidak akan mungkin terjadi. Bukan mungkin tidak mungkin terjadi, ada tapi sedikit. Maka pandai-pandailah kita tentunya Bapak Ibu melihat sisi mananya baiknya.
Mudah-mudahan kajian ini memberikan motivasi pada kita semua, karena waktu juga membatasi kita. Kami simpulkan segitu saja. Sebentar lagi kita akan pilkada, maka pesan kami, datang memilih tak karena uang, datang memilih pemimpin cemerlang, negeri pun terbilang. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan hidayah, taufik dan yang inayahnya ketika kita memilih pemimpin siapa yang kita hendaki dengan ikhtiar kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Silakan jika ada pada pertanyaan, kami persilakan kepada moderator untuk Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan dari sisi dan jawab. Bagi para jemaah, ada ibu yang sudah mau bertanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu yang sering saya simak, tapi di keluarga yang bunyinya begini: amalan-amalan tidak masuk surga. Oh ya. Yang tidak masuk surga adalah rahmat daripada Allah SWT. Yang mau saya tanyakan itu, bagaimana usaha memandang laki-laki? Ya. Saya mau jadi saya berapa gitu? Ya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini terima kasih Pak atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Ini termasuk akidah Bapak Ibu ya, akidah. Bahwasanya bagi ahli sunnah wal jamaah, kita yang ahli sunnah wal jamaah, amalan kita itu tidak menjamin memasukkan kita ke surga. Kenapa Bapak Ibu? Karena untuk membayar surganya Allah itu dengan amalan kita memang tak pantas. Apa sebabnya? Karena kecil amal kita itu Bapak Ibu. Jadi kalau bolehlah kita timbang ya, ditimbang. Sekarang kalau ada penimbangan amal gitu kan. Bapak Ibu yakin amal Bapak Ibu itu berat? Berat nggak timbangan itu? Yakin nggak? Hah? Tapi satu orang yang menjawab tidak, selebihnya berat semua kayaknya. Kata Ustaz Syekh Akmal, tak berat. Jadi boleh kalau ada penimbangan amal di dunia ini, mana yang lebih banyak dosa kita dari kebaikan kita sebenarnya? Sepakat ya, banyak dosa kita ya. Karena kalau orang yang sudah banyak amalnya boleh minta mati. Itu kata Rasulullah. Ada hadis Rasulullah mengatakan, apabila orang tersebut dia sudah siap untuk mati, boleh minta mati. Minta mati itu tak boleh Bapak Ibu. Tak boleh. Kecuali kalau amalnya sudah bagus. Kecuali kalau amalnya sudah siap, sikah percaya dia kepada amalnya, silakan. Para salafus soleh atau kiai-kiai kita yang amalnya sangat luar biasa gitu kan, maka senantiasa dia, ya Allah, Allahumma inni as'aluka asyauka ila liqa'ika. Ya Allah, aku meminta untuk bisa bertemu denganmu ya Allah. Apa sebab mau dia bertemu? Karena sudah siap amalnya. Ayo gitu kan, sudah siap dengan amalnya. Jadi kalau yang belum beramal banyak, belum siap dengan amalnya, karena nanti Bapak Ibu di hari kiamat itu ada yang namanya orang yang bangkrut. Apa orang bangkrut itu? Habis amalnya Bapak Ibu. Habis amalnya itu. Kenapa habis? Masa yang namanya masa kisos, masa yang namanya masa membalas. Ada waktu membalas. Sebulan menyakiti saya ya Allah, saya ingin kisos di hari ini. Oh begitu nanti. Mana bulan itu ya Allah. Panggil. Ya kamu lakukan ini sama si bulan ini. Hari itu kita tidak bisa berbohong Bapak Ibu. Iya bla bla bla. Apa yang kamu lakukan? Menganiayanya ya Allah, zalim kepadanya bla bla bla. Apa kata Allah? Hei fulan, ambil pahalanya. Habis pahala kita. Kan?
Masih juga si fulan ini menuntut kepada Allah, masih kurang ya Allah, masih banyak lagi. Dia ambil istri saya juga pernah waktu di dunia ya Allah. Balas. Habis semua pahala kita Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi? Sudah habis, sementara tuntutan banyak, dosa orang yang mengadu itu pindah ke kita lagi. Bangkrut atau tidak? Bangkrut. Makanya kalau dibilang untuk beramal, belum cukup kita amal. Jadi di dunia ini memang disebut dengan innaka kadihun ila rabbika kadahan pamulaki. Kalian itu betul-betul bersusah payah di dunia ini karena untuk bertemu dengan Rabbmu itu. Karena pertemuan dengan Rabb itu adalah pertemuan yang sangat besar, menyusahkan, tapi kecuali orang-orang yang terus beramal. Maka apa yang disampaikan Rasulullah itu, amalan kalian tidak menjamin kalian masuk surga karena masih kurangnya kita Bapak Ibu. Sampai sahabat Nabi berkata kepada Rasulullah, hatta anta ya Rasulullah, iya aku pun begitu, illa ayyatagammadani ya Rabbi, kecuali Allah memberikan rahmatnya kepadaku. Rasul saja bilang seperti itu Bapak Ibu. Salat tahajudnya 11 rakaat. Rakaat pertama beliau membaca surah Al-Baqarah, begitu surat yang lainnya 11 rakaat. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu satu malam salat witirnya satu kali saja. Utsman itu salat witirnya satu rakaat saja. Tapi seolah-olah dia malam itu hidup. Kenapa? Karena dia mengkhatamkan Al-Quran 30 juz dengan satu rakaat. Luar biasa tidak Utsman bin Affan amalnya itu. Bapak Ibu khatam Al-Quran berapa? Coba sekarang dulu kita pikirkan. Salat tahajud berapa rakaat? Salat witir ada nggak? Ada nggak? Utsman bin Affan Bapak Ibu, ini nggak urusan Nabi. Utsman bin Affan, ya, beliau melaksanakan salat witir satu rakaat saja. Witir boleh nggak satu rakaat? Boleh. Tapi Bapak Ibu, satu rakaat itu sampai subuh. Kenapa? Dia khatam Al-Quran 30 juz dengan satu rakaat. Itu amalan Bapak Ibu. Apalagi kita yang salat tahajud pun 2 rakaat, itu pun yang dibaca apa? Inna a'tainakal kautsar, qul huwallahu ahad. Ini sahabat Nabi. Jadi betul kalau kita ini saat sekarang ini amal kita tak menjamin. Cuma amal itu adalah bagian dari rahmat Allah. Karena kita ingin menjemput rahmat Allah itu, beramal. Jadi jangan kita menimbang-nimbang amal, tidak usah. Jadi beramal saja. Karena dunia ini memang dari negeri beramal, beramal saja. Dan jangan khawatir, orang beriman pasti masuk surga, pasti masuk surga. Orang beriman, jangan khawatir. Meskipun mampir neraka sebentar. Ya kan? Tetap masuk surga. Ya kan? Jadi intinya seperti itu. Jangan khawatir Pak, orang beriman pasti masuk surga. Kalau surga pasti masuk surga orang beriman. Asal dia mati dalam keimanan, masuk surga. Asal dia mati dalam husnul khatimah, masuk surga. Cuma kapannya itu tadi. Silakan nanti diproses di akhirat, ya kan? Allahu a'lam. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak? Kita berdoa sama-sama bagaimana cara untuk menyadarkan dia untuk masuk ini bahwa memberikan sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti memberikan saran kepada hakim, kawan hakim gitu ya, yang tadi lemah imannya, yang buruk ya, tapi kuat ya, punya kekuasaan ya, bagaimana kita menasihati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ad-dinu an-nasiha, agama ini adalah nasihat. Memang harus kita menasihati saudara kita yang memiliki fungsi jabatan tertentu, kita harus menasihati. Siapa lagi kalau bukan yang akan menasihati? Tapi bagaimana cara kita menasihati? Karena dia memiliki power,
dia di atas, kita di bawah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini memang dibutuhkan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat. Ya, orang yang memiliki kemampuan untuk nasihat. Karena nasihat ini Bapak Ibu adalah bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Walaupun agama ini nasihat, tapi mungkin karena levelnya sudah beda, kita kan orang di atas, kita di bawah, gitu kan, sudah beda. Nah, untuk ke sana itu harus ada protokol lagi melalui fasilitas-fasilitas tertentu sehingga kita tidak langsung bisa mudah sampai ke sana. Jadi mungkin yang diperlukan di sini adalah ilmu kita, sudah pasti ya, kemampuan kita untuk menasihati itu, karena seseorang yang berilmu yang mampu untuk menasihati. Yang kedua adalah dengan cara tentunya berduaan. Kita tidak memberi malu, tidak depan khalayak, ya, kita ajak dia. Kalau bahasa sekarang namanya japri, jaringan pribadi, di japri. Dia ajak ngomong, katakan yang hak itu hak, apalagi dia teman kita sebenarnya, itu lebih mudah aksesnya sebenarnya, karena ada ada serikat di situ, ada pertemanan, berteman pula kita di Facebook dengan dia, ya kan, ya sambil-sambil menyindir tapi tidak menyebut namanya. Itu salah satu di antara yang bisa kita lakukan. Atau mungkin Bapak tahu nomor HP-nya, kirimlah file-file yang memotivasi dia untuk sadar. Jadi itu lebih baik. Jadi untuk memberi nasihat harus berilmu, harus tahu, ya. Yang kedua, usahakan kita menjaprinya, ya, menjapri. Nasihat secara pribadi, undang ke rumah, atau mungkin ya ada ustadz yang kita minta tolong, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Amin. Kita menjaga amanah yang buat dan jujur. Kenyataannya pilihan kita tidak terjadi, sedangkan terjadi adalah cuma yang menipu dan sebagainya. Bagaimana kita sebagai umat Islam, apakah kita menerima ini taat dengan atau sebaliknya? Terima kasih Pak. Alhamdulillah, luar biasa ini pertanyaan yang terakhir nih. Ini berat nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang sampaikan Pak Ketua tadi, bahwa
bahwasanya bagaikan punuk merindukan apa? Bulan. Ya, betul ya. Karena faktanya gitu ya, faktanya tidak sesuai yang kita apakan. Tapi ini ikhtiar kita, ikhtiar kita. Kita hanya mampu berikhtiar, kita hanya mampu berusaha. Apa yang telah kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri, ini kita tidak bicara lagi dengan fakta ini. Karena faktanya begitu yang ada kan? Tahun demi tahun, setiap 5 tahun, setiap ini begitulah adanya, ya kan? Itu faktanya. Tapi kita dituntut untuk memilih juga. Kita tidak dituntut untuk golput kata orang, ya kan? Ya, tetap harus memilih. Bagaimana nih Pak Ustaz? Bingung, ya kan? Jangankan apa? Jangankan apa namanya? Jangankan antum bingung, malaikat pun bingung, Bapak Ibu. Malaikat bingung. Ini gimana nih keadaan kita ini? Ya kan gitu. Malaikat pun bingung. Nah, begitulah Bapak Ibu ya. Tapi kita lihat sekarang, bagaimana yang kita lakukan ini? Ya, apakah kita berdosa? Apakah kita begini begitu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan slide yang kami sampaikan ini, paling tidak Bapak Ibu sudah memiliki wawasan, memiliki hazanah tertentu bahwasanya beginilah pemimpin sebenarnya yang harus kita cari. Kuat, amanah. Tapi ini semua tidak akan dapat, Ustaz. Oke, kita tidak akan dapat. Tapi kita tetap harus memilih. Maka kita pakailah firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat 16 itu, fattaqullaha mastata'tum. Sudah, itulah kemampuan kita. Bertakwalah kamu semampumu. Apa semampumu? Saya melihat ini sosok nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kan nomor sampai 3 saja kan? Nah, sosok nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini ada orang yang paling sedikit mudaratnya. Ini orang yang paling besar mudaratnya. Dengan ikhtiar saya ya Allah, antum niatkan itu. Antum bacakan itu dalam hati antum. Dengan niatku ya Allah, karenamu ya Allah, ini yang paling ringan mudaratnya. Ini yang paling banyak manfaatnya bagi agamaku ya Allah. Yang apapun partainya, apapun hizibnya, ini yang paling banyak manfaat bagi agamaku, ini yang paling ringan mudaratnya. Itu pilihan saya ya Allah. Dengan antum sudah melihat ke sana kemari, maka jika itu terjadi di akhir ujung final, Bapak Ibu, ternyata dia menipu, ternyata dia curang, fattaqullaha mastata'tum. Kalian sudah melakukan yang terbaik dengan kemampuan. La yadur alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idza tadaitum, kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 105. Kalian jaga diri kalian, sudah berusaha menjaga diri kalian, maka kalian tidak akan mendapatkan memudaratkan oleh orang yang menyesatkan kalian. Sudah, karena kita sudah bertakwa, kita sudah berusaha. Nah, itu yang bisa kita lakukan, Pak. Tapi kalau kita ingin melihat idealnya tadi, memang tidak adakan semua ini, ya kan? Kuat dan amanah itu kan. Nah, cuma bagaimana kita harus memilih. Maka dengan ikhtiar kita, seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, karena ketika kita berpartai, ya kita ikut kepentingan. Ada keinginan-keinginan tertentu sudah pasti, Bapak. Dan kita itu sudah lumrah lah, sudah maklum lah, ya kan? Nah, mungkin pula kami sebutkan, semua antum paham. Tapi ikhtiar yang kita lakukan esok tanggal 9 dengan niat, bahkan mungkin ada yang salat istikharah, silakan saja, ya kan? Salat istikharah tengah malam bangun, di antara 3 ini luar biasa. Sinergi, aman, insani. Enak kedua mata mendengar melihatnya, dan enak kedua kuping mendengarnya. Bingung Pak Ustaz. Siapa terserah. Istikharah antum. Selesai istikharah, usaha saya ini ya Allah, tawakal. Maka itu tidak akan mudarat bagi kita walaupun nanti menipu. Dan ketika dia menjabat, Bapak Ibu dan Allah, curang dia, maka kalau memang kita mampu untuk menegurnya, tegur. Tapi kalau kita tidak mampu, Bapak Ibu, maka itulah kita yang disebut dengan selemah iman, kita taat saja. Itu yang kalau apa kita bisa mampu lakukan. Tapi kalau kita mampu, tegurlah. Kata Allah di dalam surah An-Nisa ayat 59 itu, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa uli amri minkum. Ini kan konsepnya ini, jelas ini. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian, yaitu orang beriman tentunya. Karena pemimpin di sini yang dimaksud adalah minkum, itu adalah orang beriman. Ya kita taati, itu pilihan kita, kita taati dulu. Tapi kalau kita mampu untuk menasihatinya, menyampaikan nasihat kepada itu lebih bagus lagi. Karena
Kata Rasulullah SAW bahwa ucapan yang hak di hadapan pemimpin yang zalim itu adalah suatu hidayah sangat luar biasa kalau kita mampu untuk melakukannya. Tapi kalau tidak mampu, ya paling kita dalam diri kita ya kita benci perbuatan itu. Wallahu a'lam. Memang ideal susah, tapi paling tidak kita sudah ikhtiar, sudah melakukan usaha-usaha, dan dengan sebab itu kita mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ini yang bisa saya lakukan, dan mohon petunjukmu, mohon bimbinganmu. Jika salah, saya hanya menyerahkan kepadamu, ya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan hadir pemimpin yang kita idamkan itu, insya Allah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Wa akhiru da'wana, jika ada salah khilaf mohon maaf dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi